Pada abad pertama Masehi, kota Alexandria di Mesir berdiri sebagai pusat ilmu pengetahuan terbesar di dunia kuno. Perpustakaan agung menjulang dengan jutaan naskah. Pelabuhan yang ramai dipenuhi pedagang dari seluruh negeri, dan kuil-kuil megah memuja dewa-dewa Mesir, Yunani, dan Romawi. Di tengah gemerlap dan kekuatan budaya itu, sebuah percikan kecil mulai menyala. Percikan yang akan menjadi api Injil pertama di Afrika Utara. Sekitar tahun 49-50 Masehi, Markus Rasul, murid dan penulis Injil Markus, tiba di Alexandria. Tradisi gereja kuno mencatat bahwa ia datang sebagai pengkhotbah perdana, membawa kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, dan ajaran baru tentang Kristus dianggap mengancam tatanan kekuasaan dan keagamaan. Di Alexandria, Markus mulai memberitakan Injil kepada para warga Yahudi diaspora dan masyarakat Yunani. Banyak orang tersentuh oleh berita tentang kasih dan keselamatan yang ia sampaikan. Rumah-rumah mulai dipenuhi jemaat baru, persekutuan dibentuk, dan gereja pertama di Afrika Utara lahir. Coptic Orthodox Church berakar dari pelayanan Markus. Ini menjadi salah satu fondasi kekristenan tertua di dunia. Tak lama kemudian, ajaran Markus menyebar luas hingga kalangan pelajar dan filsuf. Alexandria yang dipenuhi perdebatan intelektual dan filosofi kuno menyaksikan perjumpaan bersejarah antara imaan Kristen dan dunia pemikiran Yunani Mesir. Tetapi, pertumbuhan yang cepat itu memicu kemarahan para pemimpin agama pagan dan pejabat Romawi. Pengikut Markus dituduh memberontak dan menghina para dewa. Penganiayaan terhadap orang Kristen mulai memanas. Pada tahun 68 Masehi, saat umat Kristen merayakan Paskah, masa pagan yang diprovokasi otoritas Romawi menyerbu Markus. Ia ditangkap, diikat dengan tali, lalu diseret di jalan-jalan Alexandria berbatu hingga tubuhnya hancur berlumuran darah. Dalam penderitaannya, ia terus berseru memohon kepada Tuhan, dan menurut tradisi, ia mempercayakan jemaat Alexandria kepada Allah sebelum menghembuskan nafas terakhir. Markus menjadi martir pertama di Mesir, dan darahnya menjadi benih bagi gereja yang tak pernah padam. Jenazahnya dimakamkan oleh jemaat di lokasi yang kelak menjadi Katedral Saint Mark, pusat gereja Koptik hingga hari ini. Berabad-abad kemudian, umat Kristen di seluruh Mesir memuliakan Markus sebagai pendiri gereja pertama di Afrika Utara dan bapa gereja Alexandria. Walau ia tewas sebagai martir, api Injil yang dinyalakannya terus menyala hingga sekarang. Alexandria menjadi pusat teologi Kristen besar, tempat lahirnya para bapa gereja seperti Athanasius